Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama ada pengertian bank, yang kedua ada jenis-jenis bank, yang ketiga ada komponen laporan keuangan perbankan, yang keempat ada keunikan perbankan secara umum dan berdasarkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Sebelum kita mengetahui apa saja keunikan industri perbankan, kita harus mengetahui apa itu bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 3 tugas bank yaitu yang pertama menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga memberikan jasa bank lainnya. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis bank. Yang pertama berdasarkan fungsinya, yaitu ada bank sentral atau Bank Indonesia dan bank pemerintah rakyat. Yang kedua berdasarkan operasionalnya, ada bank konvensional dan bank syariah. Yang ketiga berdasarkan kepemilikannya, ada bank milik negara seperti BNI, BRI, BTN, bank milik swasta nasional seperti Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Permata, bank milik asing seperti Citibank dan HSBC, bank milik koperasi seperti Bank Umum Koperasi Indonesia, dan milik campuran seperti DBS Indonesia. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga yaitu komponen laporan keuangan perbankan. Berdasarkan PAPI Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Revisi 2008 yang diterbitkan oleh OJK, laporan keuangan bank untuk tujuan umum ada 5. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima ada CALK, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keempat yaitu keunikan industri perbankan. Keunikan perbankan secara umum, yang pertama ada peran monitor to monitor, yang kedua keputusan pemberian kredit kepada perusahaan tertentu yang akan direspon positif oleh pasar. Yang ketiga dapat memerankan transfer kekayaan dari yang tua ke yang muda. Yang keempat dapat bertindak sebagai aset transformer. Keunikan industri perbankan dibandingkan dengan industri lainnya berdasarkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang pertama, aset. Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, aset perbankan disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditasnya. Total aset perbankan terdiri dari aset keuangan dan aset non-keuangan. Keunikan aset di industri perbankan dibandingkan dengan industri lainnya, yang pertama giro pada Bank Indonesia, yaitu saldo rekening giro bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing di Bank Indonesia. Selanjutnya, yang kedua yaitu penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank lain baik dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk interbank, call money, tabungan, deposito berjangka, dan lain-lain yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan dengan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Yang keempat ada penyertaan yaitu penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang. Selanjutnya, yang kedua ada liabilitas atau kewajiban. Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, kewajiban di perbankan disajikan berdasarkan urutan jatuh temponya. Selanjutnya, kewajiban di perbankan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban yang dapat diukur pada nilai wajar. Yang kedua, kewajiban keuangan yang dapat dikategorikan diperdagangkan. Keunikan kewajiban di perbankan dibandingkan dengan industri lainnya, yang pertama ada currency and deposit atau kewajiban dalam bentuk kas dan simpanan, merupakan dana dari masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka, dan bentuk lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada loans atau pinjaman diterima, adalah pinjaman diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank, baik Bank Indonesia dalam rupiah maupun valuta asing. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas berdasarkan PSAK 49 yaitu hak residual atas suatu aktiva perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Selanjutnya, akun-akun ekuitas yang ada di industri perbankan. Yang pertama ada cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditentukan. Yang kedua ada cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat ekuitas. Berikut ini saya akan tampilkan laporan posisi keuangan Bank BRI pada tahun 2019. Bisa kita lihat yang pertama pada aset. Di Bank BRI ada giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya, kredit yang diberikan, serta penyertaan saham. Selanjutnya kita lihat dari sisi liabilitas, ada simpanan nasabah, itu ada dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Di sini ada dana syirkoh temporer, dan syirkoh temporer ini dari laporan keuangan syariah, karena ini ada laporan konsolidasi antara BRI dan BRI Syariah. Selanjutnya dari sisi ekuitas dapat kita lihat ada cadangan tujuan atau telah ditentukan penggunaannya, dan cadangan umum atau belum ditentukan.